Selamat datang di pelatihan kuliah kerja nyata tematik kewirausahaan KKN TKWU. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari kanvas Context Map. Kanvas Context Map digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap lokasi KKN seperti demografi, kebijakan, teknologi, dan lainnya. Kondisi eksternal ini memberikan sara bagi kita dalam membentuk jenis kewirausahaan apa yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik lokasi KKN. Berikut ini adalah pembahasan cara penggunaan kanvas Context Map. Simak bersama-sama yuk. Ada tujuh segmen yang akan coba kita sama-sama isi bersama. Kita mulai dari yang paling kiri atas, itu kita akan memetakan tren demografik yang ada di lokasi tersebut. Misalkan, kalau di sini dicontohkannya adalah, pertama itu adalah pendidikan. Setelah pendidikan, yang kita petakan berikutnya adalah pekerjaan, employment. Bagaimana tingkat pekerjaan di desa tersebut. Gitu. Jadi selain demografik menyangkut bagaimana banyaknya misalkan gendernya, banyak bapak-bapaknya atau banyak ibu-ibunya, kemudian apakah kalau di piramida kependudukan piramida terbalik misalkan banyaknya generasi tua atau kemudian justru seperti piramida yang banyaknya generasi muda dan produktif. Nah, kita petakan. Kolom berikutnya adalah tentang peraturan. Misal kalau untuk produk, bisa jadi tidak boleh ada produk dalam bentuk mentah keluar gitu. Tapi harus sudah diolah. Kalau ada kemungkinan peraturan-peraturan yang seperti itu, berarti kan akan sedikit banyak berpengaruh bahwa harus ada unit pengolahan di desa, di kawasan. Yang ketiga, kita coba berikutnya. Yang ketiga adalah terkait dengan tren dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Kolom yang ketiga kita akan berdiskusi dan berbicara tentang tren dalam ekonomi dan lingkungan. Gitu. Misal apakah pertumbuhan ekonominya di masyarakat tersebut ada perubahan atau tidak, kondisi daya belinya bagaimana dan lain-lain. Dan juga tren dalam bidang lingkungan. Kita akan berikutnya melihat tren teknologi bagaimana. Bagaimana dengan tren teknologi? Tren teknologi itu misal sekarang lagi musim teknologi pemasaran online. Ya, pokoknya terkait dengan teknologi yang itu menjadi tren sekarang ataupun akan terjadi, silakan di list. Pengemasannya ada teknologi baru, kemudian pengolahannya, pemasarannya, budidayanya, silakan. Kita berpindah ke kolom berikutnya tentang kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan konsumen terkait program, terkait produk yang kita laksanakan, bagaimana kebutuhannya. Nah, instan, gampang, betul, one stop, kemudian delivery, dan lain-lain. Gitu. Kalau ada tren lain yang tidak bisa diprediksi, tidak jelas ada di kolom mana, silakan masukkan ke kolom dan lain-lain. Yang tidak pasti, terutama ketidakpastian. Bencana bisa jadi betul Pak, uncertainty. Yang force major, bencana sosial bisa jadi bencana alam. Kemudian kalau tiba-tiba ada penyakit, betul Pak. Kalau kondisi politik itu berpengaruh, ternyata ganti kepala desa, ganti program, ganti kecamatan dan lain-lain, silakan dimasukkan. Oh, kelompok 4 sudah bingo, ada lagi yang lain? Dan ini adalah pemaparan cara pengisiannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa demografi yang ada di desa lingsaran ini adalah pertama-tama desa lingsaran ini dari kategori EDM adalah desa tertinggal. Itu tahun 16, tapi sekarang sudah masuk maju, alhamdulillah. Desa ini berada di pucuk gunung di daerah Bondowoso. Ini apa? Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.409,
perempuan 1.116, dengan KK 843. Iya. KK apa rumah ini? KK ya. Oke. Iya, perempuan biasa, Pak. Iya, biasa. Nih. Mata pencarian rata-rata mereka adalah petani, ya, petani karena di pucuk gunung. Sedangkan untuk industri apa KM kecil menengah ini ya, itu ada sekitar 300 orang yang terlibat karena di sana ada pembuatan besek untuk ikan, ya, dengan bahan dasar penggunaan potensi lokal yaitu bambu. Besek dari bambu. Ya, besek dari bambu untuk tempat ikan pindang, ikan. gitu ya. Okay. Gitu ya. Untuk pedagang ada 56 pedagang mulai dari kecil sampai besar yaitu pengepul besek tadi itu. Pengangguran usia produktif ada 123. Yang ini yang menjadi masalah sebenarnya karena minimnya pekerjaan yang tersedia di desa akhirnya membuat masyarakat lulus sekolah berangkat ke kota. Begitu dapat uang banyak dia liburan pulang, akhirnya mengajak pemuda yang tidak punya pekerjaan, pengangguran itu dengan tradisi orang desa yaitu apa namanya, mabuk-mabukan biasa gitu ya. Ada tren. Nih, ada tren begitu. Makin meningkat atau bagaimana Pak dari tahun ke tahun? Iya, sebelum kita masuk, desa ini terkenal desa pemabuk, gitu ya. Tapi dengan berangkatnya di situ ada kita bangunkan, kita kontak apa istilahnya, desa bersuara, kita buatkan website untuk menyuarakan potensi desanya, dan desa mandiri data, alhamdulillah sekarang sudah mengurangi meskipun belum total hilang. Nih. Yang kedua, kira-kira apa yang terkait ya, tentang itu? Ya, jadi pendampingan kami tidak hanya sekedar hanya mengangkat adanya wisata, tapi juga dalam hal regulasi kita buatkan. Terkait dengan SID dan website kita dampingi sampai dengan Perbub, ya, sampai dengan Perkabdes untuk penggunaan belanja dana desanya. Jadi insya Allah nanti terbebas dari korupsi, gitu ya. Untuk undang-undang pariwisata, kita sudah kerjasama dengan Dinas Pariwisata, bahkan sekarang Dinas Pariwisata sudah mensupport 400 juta ini untuk pembuatan jalan menuju arah desa wisata itu. Ya, langsung saja pada ekonomi kita sudah mendorong BUMDes ini. Jadi yang saya katakan tadi industri KM, pembuatan besek yang dulunya hanya kecil-kecil sekarang sudah mulai dikoordinir oleh BUMDes ini, yang satu harinya setiap malam ada pengiriman 2 kontainer ini ke Surabaya. Ya, rancangan kompetisi ya Bu. Kompetisi saat ini karena bermunculan warung-warung kopi sepanjang jalan menuju area wisata, dikhawatirkan nanti ada pemilik modal, tapi sudah kita batasi dengan peraturan desa, peraturan kepala desa Perkades bahwa siapapun boleh investasi di lokasi wisata itu, asalkan syaratnya satu, KTP-nya adalah KTP Glingseran. Jadi new entries-nya itu mulai banyak dari luar warung-warung dan. Ya, karena sudah mulai banyak pengunjung. Ini. Tahun ini Desa Glingseran mendapat support dari Kemendes 1M itu ya untuk pengadaan homestay dan kafe di lokasi wisata ini. Ya, kalau teknologi di sana, teknologi dari sisi IT-nya sudah lumayan maju. Bahkan masyarakat desa dengan kelembagaan yang kita bentuk, petugas pengelola informasi desa, kita ajari mereka terkait dengan jurnalisme warga untuk mempromosikan desanya, potensi desanya dengan website dan sistem administrasi informasi desanya sudah kita bangun juga. PPI desa itu juga kita ajari untuk melakukan validasi data kemiskinan ini. Ya, dasarnya yang kita masukkan dalam SAID ini, dalam SID ini yaitu BDT. Jadi dengan begitu kemarin waktu Menteri Sosialnya masih Bu Khofifah, ketika Bu Khofifah tahu malah memberikan acungan jempol yang luar biasa, karena ini juga bagian dari persoalan negara ini, yaitu persoalan data.
ancaman ya, ancaman yang paling nyata di depan adalah politik lokal. Karena bagaimanapun juga gagasan ini sebenarnya adalah keinginan atau mimpi desa, mimpi Kades dilontarkan kepada kami, kita sentuh melalui KKN, akhirnya muncul desa wisata ini. Khawatirnya nanti, karena ini sudah 2 periode, kalau periode berikutnya sudah nggak bisa nyalon lagi, dan ternyata ganti Kades yang tidak sevisi, repotnya nanti pas wisata ini ditutup. Ini itu ancaman yang paling nyata di depan. Ada ketidakpastian dalam politik lokal. Iya, ini. Anda telah menyelesaikan video pembahasan potensial context map. Penggunaan kanvas ini dilakukan saat mengidentifikasi kondisi eksternal saat mengembangkan kewirausahaan. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya.